Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan pada masa pandemi ya, untuk berperan aktif, ikut serta bagaimana supaya tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, semua itu Anda bisa capai apabila Anda perjuangkan dan doakan. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib hambanya ketika hambanya tidak mau merubahnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas rangkaian RLC ya. Kalau di awal R sendiri, L sendiri, C sendiri. Habis itu dua dibagi. R sama L, R sama C, L sama C. Nah, sekarang digabung. Bagaimana kalau jadi satu? Ya. Nah, ini sebenarnya dua yang di depan bisa kita hilangkan kalau kita pelajari pokok yang ketiga ini. Ya. Tinggal nanti kita tutup-tutup saja bagaimana nanti seperti orang main ya. Kalau kita mau bahas mengenai RLC ya. R L C. Ya, kita lihat. Kita analisis dengan fasornya ya. Kita gabung-gabungkan dua materi di depan ya. Dua materi sebelumnya. R-nya, L-nya, C-nya. Ya. Oke, gitu ya. Ini V mak, sin, omega T. Ini R, L, C. Resistor, induktor, kapasitor. Gitu ya. Oke, sekarang fasornya kita lihat. Bagaimana kalau ketiganya kita jadikan satu sekarang? Fasornya seperti apa? Ya. L-nya ingat-ingat, L di atas, C di bawah, R di kanan. Nah, maka kita akan punya sebuah fasor seperti ini. Ya, ini VL, V, C, V, L, gitu ya. Ini di sini kan ya. Nah, sekarang kalau pakai hambatan gimana? Ya sama ini. Ini R, ini XL, ini XC. Nah, gitu kan? Ya, kita ingat-ingat fasor ini pasti dikurangin dulu ya. XL kurangin, VL kurangin VC. Ini juga begitu. XL kurangin XC ya, gitu ya. Oke, paham? Oke, biar nyaman duduknya ya, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan dulu bagaimana kalau saya mencari V ya. V nya ini kan apapun yang terjadi bisa seperti ini dia. Kalau anggap saja L nya lebih besar ya, berarti keadaannya dia akan VL min VC, ya kan? VL min VC ini XL min XC. Berarti Z-nya kita bisa cari, gitu ya. Ini kita bisa buat seperti ini. Nah, ini VL min VC. Ini VR, gitu ya. Yang sebelah sini kita bisa buat XL min XC. Ini R. Nah, gitu ya. Ini kan berarti ketemu V totalnya. Tuh, langsung dapat kan? Ini Z-nya. Nah, ya ini C-nya. Ini C-nya. Tuh, langsung dapat kan? Beda fasenya ya. Ya, antara I sama V ya. Baik, sekarang kita V-nya. Ayo kita tuliskan Mas. V-nya sama dengan akar. Gitu kan? VR kuadrat plus dalam kurung VL min VC kuadrat. Langsung dapat ya dari gambar ya. Sini juga sama, ini Z-nya berarti, maaf ini Z-nya. Z-nya sama dengan akar. Ayo, apa dia? R kuadrat plus XL, ini XL, min XC kuadrat. Loh, dapat ya? Ya, bagaimana I-nya? Nah, V sama Z kan dapat I ya. Berarti ini kalau tahu sini, V-nya sama dengan I kali Z. Tuh, dapat ya. Ya. Selesai kan? Diperhatiin dari gambar. Jadi kita nggak menghafalkan, tapi ketika kita mau gambar dia semuanya akan keluar sendiri. Baik. Sekarang beda sudut fasenya ya. Beda sudut fasenya berarti kita C-nya ya, kita cari dengan tangan. Tinggal lihat gambar lagi tuh. Ini bisa dibedakan ke sini kan? Berarti VL min VC per VR. Atau tangan C-nya sama dengan nih. Ini dipindah ke sini kan, jadi depan kan, XL min XC per R.
selesai ya. Ya. Nah, di sini juga nanti bisa dibuat sifat rangkaiannya ya. Sifat rangkaiannya pakai, misalkan kita pakai yang hambatannya ya, hambatannya. Tinggal gini nanti. Ketika XL ya kan lebih besar daripada XC, nah berarti kan XL min XC nya positif. Ini berarti rangkaiannya sifatnya induktif tuh ya. Ketika XL kurang dari XC, maka ini rangkaiannya sifatnya kapasitif tuh ya kan. Kalau XL sama dengan XC, apa? Anda pasti bisa tebak apa dia? Resistif sifatnya. Atau sifatnya sebagai apa dia? Dalam keadaan apa? Iya, resonansi. Ya, nanti ya setelah ini kita bahas resonansi. Ya, mudah kan? Jadi mudah gambar, kita tahu, maka semuanya akan ketemu. Ya. Oke, kita lihat nanti resonansi. Baik, kita lanjutkan di frekuensi resonansi. Ya, bagaimana kita mencari frekuensi resonansi? Sebelumnya kita tahu bahwa ketika dia sebuah rangkaian RLC terjadi peristiwa resonansi, nah, Anda ingat apa dia? Ya, maka apa dia? XL-nya harus sama dengan XC ya, resonansi ini. Nah, supaya terjadi resonansi maka XL-nya sama dengan XC. Nah, gitu. Ya, atau XL min XC-nya sama dengan 0, kan gitu ya. Ini analisisnya. Jadi nanti persamaannya kita bisa turunkan sendiri. Ya, XL-nya kita tulis omega L, XC-nya 1/omega C. Ya. Ini bisa kita kalikan di sebelah sini. Berarti omega kuadrat sama dengan 1/LC. Gitu ya. Ini untuk mencari frekuensi. Ini berarti omeganya sama dengan akar 1/LC. Ya. Omeganya sama dengan 1/akar LC, gitu ya. Ikutin aja, diikutin dia. Ini omeganya apa? 2πf kan? Sama dengan 1/akar LC. Berarti F-nya ini frekuensinya. Ya, 2π-nya pindah ke sini kan? 1/2π akar LC. Oh, dapat, ini namanya frekuensi resonansi. Ya, oke. Ya, ini indukstansi ya Henry, ini kapasitansi, apa dia? Satuannya farad. Ya, sudah dapat ya, kita tinggal lihat nanti pengembangannya bagaimana di soja ya. Jadi ketika ini nggak perlu dihafalkan ya, tinggal Anda sekalian ingat-ingat. Oh, peristiwa resonansi apabila XL-nya sama dengan XC. Nah, tinggal udah itu aja, tinggal nanti Anda coba ya, dicoba ya. Ini dari proses ya. Prosesnya Anda coba sendiri sehingga Anda bisa menemukan persamaan resonansi sendiri. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat soja, soal jawab. Baik, mari kita lihat sojanya, soal jawab. Rangkaian RLC seri dengan R80 ohm, XL 90 ohm dan XC 30 ohm. Rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan bolak-balik dengan tegangan efektif 220 volt. Tegangan efektif pada ujung-ujung induktor. Ya, yang ditanya adalah di induktornya, di XL-nya ya. Oke ya, RLC 3 berarti Anda udah tahu gambarannya saya ini. Ya. R-nya sama dengan 80 ohm. XL-nya sama dengan 90 ohm. XC-nya sama dengan berapa dia XC-nya? 30 ohm. V efektifnya, V efektif sama dengan 220 volt gitu ya. Gambarnya kan begini dia, karena dia lengkap ya. Nah, gitu ya. Ini R, L, C ya. Hambatannya R, XL, XC ya. Udah ketahuan kan? Anda sekalian tahu kan ini. Nah, kalau di sini berarti fasornya yang kita ingat kan gini. Kalau Anda nggak mau ngapalin persamaannya ya. Ya, kejadiannya kayak begini nih. VL min VC, ini VR. Ini V-nya kan, ini C-nya kan, ini V lah, XL min XC
gitu ya. Ini R, maka ini Z-nya. Nah, jadi Anda langsung dapat, oh ini pakai Pitagoras gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ditanya apa di sini? Yaitu V efektif. Yang ditanya ya di induktor, ya kan? Atau V efektif di L gitu ya, di induktor. Ini cuma supaya memperjelas saja. Baik. Ya. Gambarannya seperti ini. V efektif di induktor ini apa dia? V efektif di induktor itu sama dengan I efektifnya. Ya, I efektif dikali induktor berarti XL. Tuh. Ya, karena yang ditanya di induktor aja. Berarti tugas kita mencari apa? I efektif. Ya, tugas kita cari I efektif. V efektifnya kan udah punya. Berarti tugas kita cari Z-nya, ya kan? Z-nya dari gambar ini, maka Z-nya bisa dicari dengan cara apa? R kuadrat plus XL min XC kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan akar berapa dia? Oke, pelan-pelan ya. R-nya 80 kuadrat plus XL-nya 90 min 30. Ya. Berarti berapa itu Z-nya? Z-nya sama dengan akar gitu ya. Berapa? 80 kuadrat plus 60 kuadrat. Berarti Z-nya sama dengan, ya, berapa ini kan kayak 8 sama 6 gitu ya. Ini 6400 plus 3600 sama dengan akar 10.000 ya. Nah, kalau mau dihitung satu-satu seperti itu berarti berapa ini? 100. Nah, tinggal masukkan ke sini kan? Nih. Ya, berarti V efektifnya induktornya sama dengan berapa I efektifnya? Ya, I efektifnya mana tadi? Sudah ketemu belum? Oh, belum ya. Ini masih Z. V efektifnya kita cari di V efektif ini. Maaf, sini cukup gak ya? V efektif sama dengan I efektif kali Z. Ya. Maka ini V efektifnya 220 sama dengan I efektif, Z-nya 100. Ya, berarti I efektifnya sama dengan 220 per 100 sama dengan coret-coret ya 2,2 ampere. Nah, ini berarti ini ya kan yang ditanya sama dengan ini kan I efektif 2,2, XL-nya berapa? XL-nya kita punya 90. Berarti sama dengan 22 kali 9, ya kan? Berapa itu? 22 kali 9. 2 kali 9 18, 2 kali 9 18 berarti 19. Ya, 1. Dan berapa ketemunya? Satuannya volt. Nah, gitu ya. Oke. Ya, tinggal ikutin aja dia. Oh, V efektif ya udah I efektif. Siapa yang ditanya? Induktor XL. Ya, tinggal variabel yang belum ketemu apa cari tempat lain ya, hubungkan. Yang penting Anda udah bisa gambar, maka semuanya akan jadi mudah. Ya. Barangkali bisa membantu ini. Untuk resonansi mudah ya. Resonansi terjadi ketika XL sama dengan XC. Ya, kebanyakan ditanya berapa frekuensinya, Anda sekalian tinggal jalanin dan masukkan. Semoga bisa membantu. Sekali lagi, semoga Anda mendapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Perjuangkan masa depan Anda, karena Anda bisa jadi apa saja. Ya, selalu gunakan akal sehat Anda. Bahwa hidup ke depan adalah hidup yang bisa membahagiakan Anda. Sekarang ini masih semu ya. Semuanya masih semu. Tapi ke depan adalah hidup sebenarnya yang Anda bisa perjuangkan saat ini. Demikian, apabila Anda suka dengan video-video di Sujoko Channel, silahkan Anda subscribe dan like. Apabila Anda pengen berbagi dengan teman Anda, karena hidup ini harus berbagi, bermanfaat buat orang lain, seperti Sujoko Channel bisa bermanfaat buat Anda, silahkan Anda share. Sehingga video-video di Sujoko Channel bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.